Zero lupa solution. Songo 9 Wes yo. bagi papat. Wes. Ya, Loro but. Cirolotek, Assalamualaikum biji ketek. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya. Ingin mempresentasikan materi mata kuliah proses manufaktur dan praktek yang dimana kita kebagian subtema proses manufaktur proses stamping. Kelompok kami beranggotakan Wahid Irawan, Muhammad Linsi, Fauzar Rasta Manggala, dan saya sendiri Muhammad Rizky. Next. Stamping. Stamping adalah operasi cold forming yang berarti bahwa tidak ada panas yang masuk ke dalam die atau material sheet dengan sengaja. Dalam proses stamping akan digunakan die yang merupakan alat presisi khusus yang memotong dan membentuk lembaran logam menjadi bentuk atau profil yang diinginkan. Komponen untuk melakukan pemotongan dan pembentukan die biasanya dibuat dari jenis baja khusus yang bisa dikeraskan, yang biasa disebut juga baja perkakas. Ada beberapa faktor yang merupakan ciri-ciri dari proses stamping, antara lain: 1. Proses stamping melibatkan pemberian tekanan tinggi pada bahan logam untuk membentuk atau memotong bahan material tersebut. Mesin stamping biasanya dilengkapi dengan mekanisme pemukul atau press yang mampu menghasilkan tekanan besar. Faktor yang kedua, die atau cetakan adalah komponen utama dalam proses stamping. Die ini memiliki bentuk yang sesuai dengan produk akhir yang diinginkan. Pemakaian die memungkinkan pembentukan logam yang dengan presisi tinggi. Faktor yang ketiga, dari bahan logamnya sendiri. Proses stamping umumnya digunakan untuk logam seperti baja, aluminium, dan tembaga. Ketersediaan bahan logam yang dapat dicetak adalah salah satu ciri khas proses ini. Next. Klasifikasi proses stamping. Pada slide ini ada beberapa klasifikasi proses stamping yang dibedakan menjadi 3 pokok utama. Yang pertama berdasarkan sifat proses. 1. Blanking die. Cetakan terpisah diproduksi sepanjang kontur tertutup atau terbuka. 2. Bending mold. Cetakan untuk menekuk lembaran kosong atau lainnya di sepanjang garis lurus atau mendapatkan benda kerja dengan sudut yang dan bentuk tertentu. 3. Gambar mati. Ini adalah cetakan yang membuat bahan lembaran kosong menjadi bagian berongga yang terbuka atau lebih jauh mengubah bentuk dan ukuran bagian yang berongga tersebut. Yang keempat ada forming die. Benda kerja kosong atau setengah jadi secara langsung disalin dan dibentuk sesuai dengan bentuk cembung dan cetakan cekung yang bahan itu sendiri hanya menghasilkan cetakan dengan deformasi plastik lokal. 5. Cetakan memukau. Loh. Piye? Kamu berangkat kerja tuh. Wes ya. Yang kelima yaitu cetakan memukau adalah menggunakan proses yang menggunakan kekuatan eksternal untuk membuat bagian-bagian yang berpartisipasi terhubung atau pangkuan bersama dalam urutan dan bentuk tertentu yang kemudian membentuk produk secara keseluruhan. Mana suaranya lah? Untuk klasifikasi yang kedua ada berdasarkan tingkat kombinasi proses. 1. Langkah cetakan. Dalam 1 langkah press hanya 1 cetakan dari proses stamping selesai. Yang kedua, cetak komposit.
Pada bagian ini hanya satu stasiun dan di stroke pertama press di stasiun yang sama pada saat yang sama menyelesaikan 2 atau lebih proses stamping cetakan. Yang ketiga adalah progresif mati atau disebut juga dengan proses terus menerus. Ada 2 atau lebih stasiun di area arah makan kosong. Dalam satu langkah press atau 2 diselesaikan satu persatu di stasiun yang berbeda. Cetakan dari proses stamping di atas jalan. 4. Transfer mode. Ini menggabungkan karakteristik mode proses tunggal dan mati progresif dan menyadari transfer cepat produk dalam cetakan yang menggunakan sistem transfer robot yang dapat sangat meningkatkan efisiensi produksi produk dan mengurangi biaya produksi produk, lalu menghemat biaya material dan kualitas. Yang terpenting pada proses transfer mode ini, proses akan lebih stabil dan andal. Lalu untuk klasifikasi yang terakhir ada berdasarkan metode pemrosesan produk, di mana poin yang pertama ada bending mold. Ini adalah salah satu bentuk yang membengkokkan plat blank jadi sebuah sudut. Yang kedua ada memompa cetakan. Pada proses ini cetakan memompa adalah embrio kosong datar yang terbuat dari wadah mulus. 3. Membentuk cetakan, yaitu mengacu pada mengubah bentuk kosong yang dengan berbagai metode deformasi lokal. Bentuknya meliputi cetakan cembung yang membentuk cetakan, cetakan membentuk keriting, cetakan membentuk leher, cetakan membentuk lubang lensa, dan cetakan membentuk tepi bundar. Yang keempat ada kompresi cetakan, adalah penggunaan tekanan yang kuat dan deformasi aliran embrio wall logam menjadi bentuk yang diinginkan. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Wahid. Kekurangan dan keuntungan produk dari proses stamping. Kekurangan yang pertama, investasi awal yang tinggi. Biaya cetakan di awal dan peralatan stamping bisa mahal. Yang kedua, keterbatasan pada material tipis. Proses stamping mungkin tidak cocok untuk bahan logam yang sangat tipis dan lentur. Waste material. Proses stamping dapat menghasilkan limbah material yang signifikan, terutama pada tahap pemotongan. Perubahan desain sulit. Perubahan desain atau prototipe baru bisa sulit dan mahal karena perlu pembuatan cetakan baru. Pengaruh strain. Beberapa material mungkin mengalami deformasi atau perubahan sifat karena tingginya tingkat strain yang terlibat. Pemeliharaan die. Cetakan atau die memerlukan pemeliharaan rutin dan dapat mengalami keausan seiring waktu. Tidak cocok untuk produksi prototipe kecil. Tidak efisien untuk produksi prototipe kecil karena biaya cetakan awal yang tinggi. Keuntungan yang pertama, efisiensi produksi tinggi. Stamping dapat menghasilkan komponen dalam jumlah besar dengan cepat, meningkatkan efisiensi produksi. 2. Presisi dimensi tinggi. Proses stamping umumnya menghasilkan komponen dengan dimensi yang tinggi dan toleransi yang ketat. 3. Biaya produksi rendah. Proses stamping seringkali lebih ekonomis untuk produksi massal dibandingkan metode pembentukan logam lainnya. 4. Berbagai material. Stamping dapat digunakan dengan berbagai jenis logam, termasuk baja, aluminium, dan tembaga. 5. Kecepatan produksi. Proses stamping dapat mencapai tingkat produksi yang tinggi dan dapat diotomatisasi untuk meningkatkan kecepatan. 6. Fleksibilitas geometri. Mampu membentuk komponen dengan bentuk yang kompleks dan detail geometri yang sulit dicapai dengan metode lain. 7. Kemampuan massal.
cocok untuk produksi massal dan penggunaan dalam industri otomotif, elektronik, dan sektor manufaktur lainnya. Selanjutnya, material dan perlengkapan proses stamping. SPCC, SDS atau SP, Steel Plate Hot Rolled Coiled Standard Temper Grade Finish atau black finish adalah material plat baja karbon yang dilapisi dengan kromium nikel. Material ini memiliki kekuatan dan keulatan yang baik serta memiliki permukaan yang halus dan rata. Umumnya digunakan untuk produk yang membutuhkan ketahanan terhadap korosi dan memiliki ketebalan yang cukup presisi. Biasanya digunakan dalam pembuatan komponen elektronik, peralatan rumah tangga, dan produk-produk yang memerlukan akurasi dimensi yang tinggi. SPHC-PO atau Steel Plate Hot Rolled Coiled Pickled and Coiled adalah singkatan dari Steel Plate Hot Rolled Coiled adalah plat baja yang dihasilkan lewat proses karnai panas dengan kualitas komersial. Sering juga disebut plat hitam karena plat ini berwarna kehitam-hitaman. Plat SPHC berwarna abu-abu, biasanya plat diberi lapisan oli sehingga disebut plat SPHC PO. PO adalah singkatan dari Pickle Oil SPHC dalam standar industri Jepang. Plat SPHC sering digunakan dalam industri alat rumah tangga, dekorasi logam, bahan pembuatan sosis mobil, knalpot, dan rangka kendaraan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fauzar Astamanggala. Next. Material dan perlengkapan proses stamping. SGCC, baja lapis seng plat galvanis. SGCC adalah material plat baja yang dilapisi dengan seng atau zinc. Material ini dilapisi dengan lapisan zinc untuk mencegah korosi. Digunakan dalam komponen otomotif, pembuatan atap, panel dinding, atau produk konstruksi lainnya yang memerlukan perlindungan terhadap cuaca dan lingkungan eksternal. SAP, Steel Plate Alloyed Press Hardening. SAP adalah material plat baja paduan yang memiliki kekuatan dan keulutan yang tinggi. Biasanya digunakan dalam pembuatan komponen mobil yang memerlukan kekuatan tinggi dan ketahanan benturan. Material ini sangat cocok untuk bagian-bagian struktural mobil seperti pilar, bodi, atau frame. Next. Indikator untuk menentukan kualitas plat. 1. Dimensi dan toleransi. Memastikan bahwa dimensi produk sesuai dengan spesifikasi desain yang ditetapkan dan toleransinya dalam batas yang diterima. 2. Kekerasan hardness. Mengukur kekerasan bahan yang memastikan bahwa mencapai tingkat kekerasan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. 3. Kekerasan permukaan. Menilai kekesaran permukaan untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas estetika dan permukaan yang diinginkan. 3. Kekasaran permukaan. Menilai kekasaran permukaan untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas estetika dan permukaan yang diinginkan. 4. Kemurnian material. Memeriksa apakah material plat memenuhi standar kualitas dan spesifikasi kimia yang diperlukan. 5.
ketangguhan toughness, mengukur ketangguhan material untuk memastikan bahwa produk memiliki sifat mekanis yang memadai. 6. Sifat mekanis. Nilai sifat mekanis seperti kekuatan tarik, kekuatan lentur, dan modulus elastisitas sesuai dengan kebutuhan desain. 7. Kerataan permukaan. Menilai tingkatnya kerataan permukaan untuk memastikan tidak ada cacat atau goresan yang dapat mempengaruhi kualitas produk. 8. Residu deformasi. Memeriksa apakah ada residu deformasi yang dapat mempengaruhi fungsi dan integrasi struktural produk. 9. Pemeriksaan visual. Melakukan pemeriksaan visual untuk mendeteksi cacat, retak, atau ketidaksempurnaan permukaan lainnya. 10. Uji non-destruktif (NDT). Menggunakan teknik uji non-destruktif seperti uji radiografi atau uji penetrasi untuk mendeteksi cacat internal tanpa merusak produk. 11. Analisis mikrostruktur. Melakukan analisis mikrostruktur untuk memastikan bahwa struktur mikromaterial memenuhi standar kualitas yang diinginkan. 12. Daya dukung. Memeriksa kemampuan material untuk menahan beban tentu dan memastikan keamanan struktural produk. 13. Kontaminasi dan kekotoran. Memeriksa adanya kontaminasi atau kekotoran pada permukaan atau di dalam material yang dapat mempengaruhi kualitas. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Lindsay. Selanjutnya ada dash pada proses stamping. Dash stamping adalah alat khusus yang digunakan dalam proses stamping untuk membentuk dan memotong material plat menjadi bentuk yang diinginkan. Dash ini merupakan cetakan yang dirancang dengan presisi untuk menciptakan komponen logam dengan dimensi dan bentuk yang sesuai dengan spesifikasi desain. Dash dapat dibuat dari berbagai material termasuk baja tooling yang tahan aus. Sampai mana tadi? Halo? Di setel bae videonya, Bud. Saya buat. Saya tak ngomong di setel. Kenapa sih? Video di setel. Pas kue ngomong maca saka dash stamping iku tak style ki videone gampang videone tak kating-kating bae. Ya. Oke, aku maca sing awal meneng. Iya. Iki dari sedelo iki ayo dari 6 menit. Ya. Selanjutnya ada dash pada proses stamping. Dash stamping adalah alat khusus yang digunakan dalam proses stamping untuk membentuk dan memotong material plat menjadi bentuk yang diinginkan. Dash ini merupakan cetakan yang dirancang dengan presisi untuk menciptakan komponen logam dengan dimensi dan bentuk yang sesuai dengan spesifikasi desain. Dash dapat dibuat dari berbagai material, termasuk baja tooling yang tahan aus. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis dash pada proses stamping. Yang pertama adalah dash cutting. Dash cutting adalah jenis dash yang digunakan untuk memotong bahan menjadi bentuk yang diinginkan. Dash cutting dapat digunakan untuk memotong bahan mentah dalam jumlah besar dan presisi yang tinggi. Contoh produk yang menggunakan dash cutting adalah plat logam pada bodi mobil atau panel pada perangkat elektronik.
Yang kedua ada dash bending. Dash bending adalah jenis dash yang digunakan untuk membengkokkan bahan mentah menjadi bentuk yang diinginkan. Dash bending dapat digunakan untuk membentuk bahan mentah dengan sudut atau bentuk yang rumit. Contoh produk yang menggunakan dash bending adalah perangkat pada mobil atau perangkat pada perangkat elektronik juga. Yang ketiga adalah dash drawing. Dash drawing adalah jenis dash yang digunakan untuk menarik atau menekan bahan mentah menjadi bentuk yang lebih kompleks. Dash drawing biasanya digunakan untuk membuat produk yang memiliki bentuk rongga atau cekungan. Next. Yang keempat ada dash coining. Dash coining adalah jenis dash yang digunakan untuk membentuk permukaan bahan mentah dengan presisi yang tinggi. Dash coining biasanya digunakan untuk membuat produk yang memiliki permukaan yang halus atau bersih. Contoh produk yang menggunakan dash coining adalah koin atau medali. Yang kelima adalah dash progressive. Dash progressive adalah jenis dash yang digunakan untuk memproses bahan mentah menjadi produk jadi dengan beberapa tahap proses di dalam mesin stamping press. Dash progressive biasanya digunakan untuk memproduksi produk dengan jumlah besar dan presisi yang tinggi. Contoh produk yang menggunakan dash progressive adalah komponen pada mesin-mesin besar atau komponen pada mobil. Next. Berikut ini adalah contoh pekerjaan pada mesin stamping. Ini ada die drawing yang sebelah kiri dan ada die progressive yang sebelah kanan. Oke, baik. Terima kasih Baik, karena silakan. slide udah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal slide sampai akhir slide. Semoga presentasi kami bisa menambah ilmu dan wawasan kita tentang proses stamping khususnya dan proses manufaktur secara umumnya. Kami dari kelompok 2 membuka ruang komentar untuk teman-teman supaya dapat memberikan masukan atau pertanyaan sekiranya dengan dari presentasi materi yang tadi kami bawakan ada yang kurang jelas atau kurang dapat dipahami, bisa teman-teman untuk memberikan komentar di kolom komentar di bawah apa hal yang perlu kami perjelas kembali gitu loh. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih.